Ketika parpol menggandeng Ahok, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Yos Rawea. Bang, sekali lagi saya mencoba untuk menggarisbawahi Golkar mendukung Ahok tanpa komitmen apapun. Jelas, kita sudah dari Tidak awal. ada kontrak politik yang harus kita tangani. Ada yang dulu berpikir ini kan seperti tadi Rudi tanya, apakah nggak ada? Saya katakan tidak ada. Kenapa? Golkar tidak memikirkan untuk 2017. Golkar berpikir jauh ke depan. Ada 2019, ada kepentingan Golkar di situ. Ada pileg, ada pilpres. Tetapi ini entry. Bagi kami Golkar, ini ada satu komunitas pendukung Ahok, gerakan sosial yang begitu masif dan sangat kuat. Mencapai 1.024.000. Dan ini masih terus bergulir. Bergulir terus. Bisa saya bertambah. Kebetulan 3 anak saya itu di situ. Jadi saya tahu persis kira-kira pergerakan mereka. Dan mereka tuh nggak ada pilihan lain. Mereka ini tidak melihat tentang partai-partai politik, tetapi mereka tuh punya satu idealisme, ingin perubahan dan ingin mencari sosok pemimpin yang mereka kagumi gitu. Nah, Golkar melihat itu semua dan kita mengkaji. Kalau kita bisa membangun komunikasi seperti sekarang, orang kan selalu bertanya, loh, lalu apa yang dapat sama Golkar? There is no freelance in politik. Itulah politik, real politik kalau kita mau berbicara bahwa kita bukan lihat ini hari, tetapi kita lihat jauh ke depan. Kalau kita bisa bersama-sama mereka, seperti orang bilang, kenapa nggak minta wakil gubernur dari partai politik itu? Buat apa? Saya garis bawahi sekali lagi, tidak meminta wakil gubernur pada saat sekarang kalau Pilgub 2017. User itu Pak Ahok, bukan Golkar, bukan Nasdem, bukan Hanura, 3 partai ini kan. Kalau saya memaksakan Anda memakai wakil gubernur yang tidak sesuai dengan keinginan Anda sebagai user, itu bisa bermasalah di kemudian hari. Siapa yang salah nanti? Tapi Golkar mengajukan nama nggak? Nggak pernah dia ngajukan apa-apa. Hanya yang penting kita dengan segala kemampuan, karena bukan kita melihat mengungguli atau memenangkan Ahok di situ. Ada satu potensi yang luar biasa, yang bagaimana Golkar bisa meraih atau bisa menjadi idola dari teman-teman Ahok, dari Batman-nya, dari relawan, untuk kepentingan Golkar di 2019. Itu yang kita lagi-lagi. Ini kan ada banyak sekali perbincangan wacana, apakah Ahok melalui jalur perseorangan atau melalui partai politik? Kita serahkan sepenuhnya. Saya begini, jalur perseorangan itu kan tidak dilarang. Undang-undang mengatur itu, silahkan saja dia boleh memilih yang mana yang terbaik. Bagi kami itu yang penting bagaimana Ahok bisa menjadi gubernur. Melalui perseorangan pun silahkan, Golkar akan mendukung. Tetap. Di situ pun ada perbincangan internal yang tadi Anda tanyakan dari sebelum banyak. Kenapa harus begini? Ini kan gengsi politik, partai politik bagaimana, partai politik sebagai simbol demokrasi dan lain sebagainya, itu biasalah. Tapi akhirnya pada kesimpulan kita mendukung tanpa ada komitmen apa-apa, tanpa ada syarat, dan itu menjadi keputusan rapat pleno DPP, dan sekarang kita gulirkan itu. Dan bentuk dukungannya nanti akan seperti apa, Bang Yoris? Artinya strateginya, ini kan kalau kita bicara soal mengusung, ada mesin politik yang bekerja pada saat pilkada nanti. Nah, kalau dukungan, apakah juga akan termasuk mengusung dalam tanda kutip, pasti walaupun bukan melalui partai politik, tapi mesin politiknya apakah juga bekerja? Dengan sendirinya. Nah, kita tinggal sinergikan dengan instrumen yang telah dimiliki oleh Ahok. Makanya sekarang kita ini kan lagi komunikasi. Ataupun kami juga sudah komunikasi dengan teman-teman dari Nasdem maupun dari Hanura. Kita akan duduk bersama-sama, kita akan berpikir. Seperti sekarang begini, di dalam undang-undang... Ini duduk bersama semacam koalisi dalam tanda kutip mendukung calon perseorangan. Ini agak menarik sebetulnya. Tidak ada perseorangan. Kita mau calonkan Ahok aja. Kalau soal, jadi kita nanti kita mau berbagi tugas. Yang mana yang kira-kira dari teman-teman Ahok atau relawan ini dan Pak Ahok sendiri melihat bahwa tolong ini diadvokasi seperti sekarang begini, verifikasi faktual yang sekarang dalam tanda kutip masih menjadi perdebatan tentang apa. Nah, serahkan kepada kami yang akan berbicara tentang itu, kami akan melakukan komunikasi politik menyelesaikan persoalan itu. Kedua, instrumen yang kita miliki ini, kita sinergikan dengan instrumen yang sudah dimiliki sama Ahok. Seperti tadi saya tanyakan. Saya kebetulan selain di
Golkar. Saya ini ketua umum Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia yang paling besar. Oke. Kekuatan Serikat Pekerja Indonesia yang ada di DKI Jaya pun sudah kami lakukan itu jauh-jauh hari. Jadi ini tinggal kita sinergi dan kita sudah. Tapi kalau pekerja ini demonya banyak banget loh di Jakarta loh Bang Demo itu Yoris. kan ekspresi aja. Yang demo di Jakarta ini kebanyakan bukan pekerja Jakarta, tapi karena dia sebagai ibu kota semua tuntutan biasa. Tetapi kami mendukung itu. Kami mendukung beliau. Mungkin dan mendukung upah minimum supaya dinaikkan loh. Dan itu adalah kebijakan gubernur. Kita enggak. Konfederasi kami tidak pernah berbicara tentang upah minimum, upah kelayakan. Upah layak, ya istilahnya upah layak lah. Jangan upah minimum di ASEAN ini kok kita masih mendefinisikan diri kita sebagai dalam tanda kutip orang yang. Kembali ke soal dukungan tadi. Sudah melakukan komunikasi dengan Nasdem dan Hanura. Sudah. Dan apa namanya? Nah ini dia. Apakah dalam tanda kutip koalisi Hanura, Nasdem dan Golkar ini akan mengusung Ahok dari partai politik atau keputusannya tetap mendukung walaupun Ahok maju secara perseorangan? Sampai hari ini kami masih menyatakan bahwa kami mendukung. Tetapi Ahok sendiri dalam beberapa pertemuan terakhir ini baik di tempat situ, beliau kan bilang ada dua pilihan. Ada jalan tol, ada jalan biasa. Jalan tol itu partai-partai politik. Apapun menjadi keputusan, kami siap untuk. Walaupun sebetulnya jalan biasanya dulu pernah dideklarasikan sama Pak Ahok sendiri bahwa dia akan maju melalui jalur independen sebetulnya. Dia mencoba itu kan. Dan ternyata ini kali baru berhasil. Kurang lebih dalam tanda kutip yang penting doa dan kerja-kerja keras dari kita semua kan. Karena melihat apa yang dia telah lakukan selama ini. Bang Yoris, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti.